Kenapa Allah tidak secara eksplisit sebutkan siapa yang dikurbankan? Kenapa tidak Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang hadisnya diriwayatkan ribuan, kenapa tidak terkeluarkan dari lisan beliau siapa yang dikurbankan dalam perspektif Islam? Tetapi ini saya ambil hikmahnya adalah karena kita adalah umat yang dicintai oleh Allah, tentu kita juga tidak mau mengikuti jejak-jejak Bani Israel yang terlalu membanggakan nasab, sehingga ketika kita tunjukkan bahwa anak yang dikurbankan yang sabar itu ada Nabi Ismail, saya khawatirnya kita sombong dengan mengatakan kita lebih baik daripada Bani Israel. Padahal kita sama-sama diuji oleh Allah dengan waktu dan cara yang berbeda. Kadang-kadang gitu ya. Oke, maaf saya salah dengar berarti ya. Bang Moko Aji, di sini room kita sudah saya tentukan topik atau mosi yang ingin dibahas, yaitu Ibrahim atau Abraham, dengan catatan teman-teman di sini membawa edukasi, informasi, boleh dari kitab suci, boleh dari sejarah, boleh dari sudut pandang para teolog, boleh dari sudut pandang para ulama, boleh sudut pandang dari orang-orang yang telah berilmu, saintis, boleh. Tetapi dengan catatan silakan berasumsi. Asumsi harus dikuatkan dengan dasar, dan dilarang di sini untuk menghujat, apalagi dilarang di sini untuk melakukan ya pelanggaran-pelanggaran dalam ranah dialektika yang disusun dalam 33 logical fallacy, walaupun saya tidak hafal semua ya. Salah satunya adalah ad hominem, stromen misalnya. Boleh bersatiria di sini, boleh berseni dalam dialektika, dengan catatan gunakanlah bahasa-bahasa yang dimaknai secara umum, bukan kalimat-kalimat yang tabu untuk diungkapkan di sini. Kurang lebih seperti itu. Kita sapa dulu Bang Rudi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Rudi Muhammad. Silakan. Halo, assalamualaikum. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak bersuara saya akan turunkan dan kick. 1. Waalaikumsalam. Silakan. Apa yang ingin disampaikan Bang? Semoga semakin jaya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, tema kita hari ini adalah tentang Abraham atau Ibrahim. Tema ini adalah tema yang selalu menjadi perdebatan baik Yahudi, Muslim, dan Kristen, di mana ketiga agama ini mengaku sebagai pengikut Abraham, Ibrahim, atau penyembah Tuhannya yang disembah oleh Ibrahim. Nah, maka di sini kita tidak sedang membuktikan mana agama paling benar, mana yang tidak, tapi kita membuktikan klaim kita bahwa kita mengikuti Abraham itu sesuai tidak? Faktualnya sesuai, ajarannya sesuai atau tidak. Jadi kalau coba kita lepaskan lu mau agama Kristen ke Islam ke Yahudi ke nanti kita bahas itu. Kita nggak gibahin Tuhan orang, tapi kita ngebahasin siapakah yang disembah oleh Abraham atau Ibrahim, kemudian bagaimanakah Abraham dan Ibrahim menyikapi tentang berteologi gitu kan, dalam kitab-kitab yang bisa kita jumpai baik Al-Quran, karena beliau juga termuat dalam Al-Quran sebagai bahkan nama surah, dan bagaimana juga nama beliau juga termuat dalam kitab-kitab orang Kristen dan Yahudi yang disebut dengan Bible atau Tanakh. Maka kita akan kupas tuntas. Mungkin ada fakta-fakta dari sejarawan yang menyatakan bahwa Abraham begini dan begitu tanpa mengambil dari dalam kitab suci. Silakan hadirkan di sini sebagai kaidah ilmu untuk kita terima sebagai sesuatu wawasan yang bisa jadi menambahkan keimanan bagi agama kita masing-masing. Kurang lebih begitu. Silakan teman-teman untuk naik ke atas membahas masalah yang berkaitan seputar Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Tapi saya mau kasih kata kunci di sini. Tentu saya tidak mungkin sebagai seorang muslimah, tidak mungkin saya ini netral dalam akidah, tidak mungkin. Saya seorang muslimah, pasti saya dari perspektif muslimah. Baju saya sebagai muslimah tidak mungkin saya tanggalkan kecuali ada kesepakatan, karena kita akan membahas definisi umum. Dalam Islam sendiri, Abraham atau Ibrahim itu pertegas oleh Allah, bukan Yahudi, bukan Nasrani, apalagi Kristen, tapi Muslim. Oh, kok berani sekali Nabi Muhammad mengklaim begitu? Mari kita buktikan, apakah klaim itu salah atau klaim itu jangan-jangan benar. Maka mari kita pembuktian dengan cara apa? Silakan menganalisa, silakan membawa critical thinking, silakan membawa pemikiran-pemikiran, tapi jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam ranah dialektika. Monggo, saya tunggu ya teman-teman yang saya harapkan memiliki ilmu untuk disampaikan kepada publik sebagai bentuk
tidak sia-sianya TikTok ini dihadirkan ya, daripada kita menambah maksiat di TikTok. Maksiat secara realita sudah banyak, di virtual pun kita bermaksiat. Saya rasa tidak usah buang-buang waktu dengan maksiat. Mari kita termasuk orang yang dalam sebuah hadis, ad-dunya mal'unah mal'unun fiha illa zikrullah wa mu'aliman wa mutakaliman. Sesungguhnya dunia ini terlaknat kecuali bagi mereka yang zikir kepada Allah dan mereka yang berilmu dan mencari ilmu. Maka sama-sama kita di sini mencari ilmu, niatkan mencari ilmu sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kita sapa Pak Iskandar Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar Muda, silakan. Terdengar ya? Ya, silakan Pak. Oh, ya, baik, ini siapa, Uni Rifa ya? Yes. Saya baru menemukan nih. Uni Rifa nih di mana di? Indah Pak, Masya Allah. Oke, saya di Bandung nih. Saya di Bandung. Saya nih dosen di Teknik Sipil UPI. Ini saya tertarik dengan pembahasan tentang Masya Allah. Selamat datang Pak dosen, kehormatan bagi saya. Kita kedatangan seorang guru yang insya Allah mudah-mudahan kita gali keilmuan beliau. Kita coba bongkar-bongkar pengetahuan beliau sehingga bisa menjadi pahala jariah buat beliau. Kita dengarkan di sini Pak dosen, standby. Insya Allah mudah-mudahan saya bangga sekali. Dan saya berharap seperti ini. Yang naik ke room saya adalah mereka-mereka yang betul-betul punya kapasitas, agar kita sama-sama ilmu yang kita dapat itu betul-betul dari sumber yang kredibel. Salah satunya dari seorang dosen. Masya Allah. Boleh tahu Pak, apa mata kuliah yang diajarkan? Oh, saya di bidang teknik sipil. Oh, teknik sipil. Oke, walaupun tidak ada kaitan dengan agama, tapi saya rasa Bapak bisa untuk menyampaikan minimal ya pengetahuan tentang apa yang mau ditanggapi terkait tema saya, Ibrahim atau juga dua tafsiran. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Nabi Ismail. Nah, tadi saya sudah bahas dengan Gus Yonatan Nandar. Bagi saya pribadi, saya mendapatkan hikmah. Kenapa Allah tidak secara eksplisit sebutkan siapa yang dikurbankan? Kenapa tidak Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang hadisnya diriwayatkan ribuan, kenapa tidak terkeluarkan dari lisan beliau siapa yang dikurbankan dalam perspektif Islam? Tetapi ini saya ambil hikmahnya adalah karena kita adalah umat yang dicintai oleh Allah, tentu kita juga tidak mau mengikuti jejak-jejak Bani Israel yang terlalu membanggakan nasab, sehingga ketika kita tunjukkan bahwa anak yang dikurbankan yang sabar itu ada Nabi Ismail, saya khawatirnya kita sombong dengan mengatakan kita lebih baik daripada Bani Israel. Padahal kita sama-sama diuji oleh Allah dengan waktu dan cara yang berbeda. Nah, jadi saya bersyukur menjadi seorang muslimah. Muslimah ini ketika saya baca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah menyebutkan siapa yang dikurbankan secara eksplisit. Saya khawatir kalau seandainya Allah sebutkan, saya pribadi seorang muslimah ini yang sering berdiskusi dengan teman Kristen dan Yahudi akan merasa sombong ketika berhadapan dengan mereka dan merasa, nah, nabi saya nasabnya lebih bagus daripada kalian. Padahal mereka Ishak nabi, Ismail nabi. Ya, apa dalam Al-Quran dikatakan la nufariku baina ahadim minhum. Sama saja mereka di hadapan Allah, hanya mereka diberikan perbedaan. Mereka adalah kelebihan masing-masing. Padahal mereka adalah sama-sama nabi yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Lalu kenapa kita? Siapa kita yang beraninya membanding-bandingkan mereka? Wah, Ismail lebih baik dari Ishak. No. Dalam Islam itu mereka sama-sama nabi yang dimuliakan oleh Allah. Itu poin saya ya, hikmah saya dapatkan. Nah, mari kita bahas dalam perspektif Islam. Kalau kita membaca dalam surah, dalam Al-Quran sendiri ya, saya akan bacakan beberapa literatur ya. Saya akan bacakan beberapa literatur di dalam Al-Quran sendiri. Pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Abraham itu bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, apalagi Kristen, tapi seorang Muslim. Itu yang perlu kita uji. Klaim itu yang perlu kita uji. Maka saya bisa berbangga diri mengatakan, betul sekali. Abraham adalah seorang muslim. Karena definisi muslim adalah orang-orang yang beraslam kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang disembah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Ibrahim adalah orang yang sangat-sangat tunduk dan patuh. Buktinya dia rela hendak mengorbankan anaknya. Itu bukti keaslaman dia. Maka dari kategori itu dia masuk ke definisi muslim. Begitu ya. Tetapi dia tidak bisa dikatakan Yahudi. Karena Yahudi itu adalah keturunan dari Yakub. Dia juga tidak bisa dikatakan Nasrani, apalagi Kristen. Ya, apalagi Kristen. Tentu tidak bisa. Maka Abraham adalah seorang muslim. Jadi saya minta siapapun yang mau membantah argumen saya naik ke atas, kita bicarakan baik-baik. Mari kita sapa dulu. Pak Iskandar standby, ada Bang Jerusalem di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sony di mute dulu, nanti Anda kesempatan bicara saya sapa. Silakan Bang Jerusalem.
Bang Sony di mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. hanya ingin membawa pertanyaan saja jika diizinkan ya, yang masih berkaitan dengan judul tema Abraham atau Ibrahim ini. Jika Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya Sebelum signalnya putus. dilanjut Pak Yerusalem, Uni dan para yang hadir di sini, Afwan tanpa kan ngurangi saya rasa ingin hormat, menanyakan aku Delay, harus Bang Yerusalem. geser dulu. Ya. Siap. Apa namanya? Mau ada pengajian dulu ya, Afwan Siap ya. Ustadz Alif, ditunggu ya Ustadz Alif Siap, kedatangannya siap, nanti siap. lagi ya. Oke. Ya, insyaallah. Izin turun dulu ya semua. Siap. Sukses selalu. Oh ya, Pak. Abraham itu Pak, adalah, kalau ada saya yang tidak mau mau- berpolemik dengan Silakan turunkan saja, biar saya di bawah ya. Oke Karena Bang saya Donjuan. bisa Ustadz Alif maaf ya, belajar. Ustadz lagi bicara semuanya delay sepertinya. perbedaan. Silakan. Oke Bang Donjuan, terima kasih. Silakan Sebuah Ustadz adalah Alif. pertanyaan. Setelah Ya. ya, Silakan Bang Yerusalem. Signalnya jelek. Signalnya jelek. Oke, mungkin ini dulu ya, di skip dulu ya, di skip dulu. Kita sapa dulu Bang Sony Towansiba. Halo, selamat malam Bang Sony. Silakan Bang Sony. tidak memiliki kondusif jadi Signalnya Bang Yerusalem jelek sekali. Jadi ketika antum bicara itu terputus. Silakan kita skip dulu sampai signalnya bagus. Nanti saya pas sapa Bang Yerusalem. Silakan Bang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke, ini kalau kita berbicara tentang masalah Abraham itu definisinya ya berbeda dari segi kekristenan dan juga Yahudi. Hampir Yahudi dan kekristenan itu hampir mirip, dan kalau Islam tentunya berbeda sekali. Tentunya secara definisinya itu dikliarkan dulu masalah definisinya. Menurut memang itu mungkin menurut agama kalian itu benar betul ajaran, tapi kalau menurut kekristenan dan Yahudi tentu agak berbeda ya. Kalau kita bahas ini tidak ada titik temunya ya, titik temu, tapi ini saya sampaikan bahwa ya ini untuk membuka wawasan kita untuk bisa berapologet, mungkin seperti itu ya. Ya, perlu dipahami satu hal yang perlu dipahami oleh Bang Sony, abangku ya. Di sini kita bisa jadi tidak sedang menemukan titik temu, no. Tapi di sini kita sedang mencoba mengedukasi dengan menjabarkan informasi apa yang kita pahami. Dan saya punya sebuah kajian yang ingin saya sampaikan. Jadi teman-teman, kalau seandainya argumen saya ini tidak diterima, silahkan dibantah dengan cara apa? By literatur juga. By literatur ya. Ketika ada pandangan saya, sudut pandang saya yang tidak dianggap betul, maka boleh hantam juga argumen saya dengan catatan dasarnya pun ada. Nah, oke, Bang Sony standby dulu. Nanti silakan Abang boleh menanggapi argumen saya. Saya boleh Saya bertanya nggak? Saya boleh bertanya Nanti nggak? saya sapa dulu. Nah, di mute dulu. Teman-teman yang ada di sini biar tidak ada gangguan ketika saya bicara, tolong di mute dulu. Ini Bang Yerusalem sudah oke. Silakan Bang Yerusalem. Bang Yerusalem, halo. Halo Bang Yerusalem. Silakan. Silakan Bang Yerusalem. Oke, kita skip dulu Bang Yerusalem, sepertinya masih banyak gangguan. Kita sapa dulu MPR Hadi. Sepertinya masih banyak gangguan. Ya, Di mute langsung Hida. Mbak Hida langsung di mute. Waalaikumsalam. Mbak Uni Rifa. Selamat malam untuk semua teman-teman ya. Selamat malam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk naik dalam live ini. Ibrahim atau Abraham, saya pribadi tidak mempersoalkan masalah definisi Ibrahim atau Abraham, tapi yang perlu kita tahu memang bahwa sumber akar
dari tiga agama ini menjadi satu benang merah yang memang tidak mudah diurai, meskipun benang merahnya sejarahnya memang ada. Makanya kalau orang-orang teman-teman kita Muslim bilang itu agama samawi ya, agama samawi yang bersumber dari Tuhan, baik Yahudi, Kristen dan Islam begitu. Tetapi bahwa memang di tengah perjalanan nanti tiga agama ini memang sedikit ada perbedaan atau pergeseran begitu. Kalau di dalam kekristenan memang nanti dari keturunan Pak Ibrahim. MP Erhadi, izin interupsi, Iya. Anda seorang Kristen? Oh iya betul. Oh. Saya Kristen. Silakan, lanjut. Jadi kalau dalam perspektif Kristen memang bahwa Ibrahim atau Abraham itu memiliki istri dan anak nanti yang memang akan berbeda dari sudut pandang tafsir Islam dan juga Kristen begitu. Memang di dalam Alkitab bahwa istrinya Abraham yang secara secara sah yaitu Sarah gitu, Siti Sarah gitu. Sedangkan nanti Islam nanti Siti Hajar begitu. Dan juga anak yang Jangan dulu ke Islam, Pak. Izin. Oh, iya. Karena saya khawatir Anda salah nanti. Tidak ada umat Islam seperti itu ya. Artinya Siap. gini, tolong jabarkan saja dari perspektif Kristen. Nanti kalaupun Anda ingin tahu, lebih baik bertanya menggunakan kalimat tanya, atau Anda boleh membawa kutipan dari apa yang kami imani, hadis, Al-Quran, pandangan ulama, atau jurnal, atau buku, tidak masalah. Tapi jangan perspektif pribadi, ya, biar kita tidak terjadi ini ya debat kusir nanti. Karena saya mau kita lebih edukatif. Silakan Pak. Lanjut. Jadi, saya akan tetap dari sudut pandang Kristen bahwa istri yang sah dari Abraham itu adalah Sarah, dan juga anak yang diturunkan dari Sarah itu adalah Ishak begitu. Sehingga dikatakan bahwa memang cerita dari Abraham ini memang bahwa awal mulanya memang mereka tidak dikaruniai anak begitu, bahkan puluhan tahun, bahkan 15 tahun akhirnya Tuhan izinkan mereka memiliki anak dari Sarah begitu, dan itulah Ishak. Lah di dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa Sarah lah yang dijanjikan yang akan melanjutkan keturunan anak perjanjian itu ya dari Sarah. Karena Alkitab mulai dari kitab Kejadian pasal 12, 13, 14, 15 dan 16, di situ dijelaskan memang bahwa Allah berjanji kepada Abraham bahwa kamu akan mempunyai keturunan yang akan mewariskan anak perjanjian. Memang tidak dalam waktu dekat dijawab oleh Tuhan perjanjian itu, tetapi bertahun-tahun, 10 tahun kemudian pelan-pelan Tuhan akhirnya menunjukkan, sekalipun Abraham melenceng dari menunjukkan bahwa Abraham itu tidak setia kepada Sarah. Melalui apa? Dibuktikan dengan akhirnya dia komplain, dan Sarah pun akhirnya juga komplain juga kepada Abraham, dan sampai harus mengambil seorang hamba atau budak dari Abraham sendiri, yaitu yang bernama Hagar. Itulah yang menjadi anak secara tidak itulah Ismail nanti yang akan dilahirkan daripada Hagar begitu. Baru setelah Ismail atau Hagar Prolog dulu saja Pak, biar tidak terlalu panjang. Prolog saja dulu, Ya. nanti kita akan elaborasi, kita Ya. akan perdalam nanti di sesi tanya jawab, di sesi Betul, diskusi. Jadi setelah Hagar memiliki anak Ismail, lalu berapa tahun kemudian baru Sarah mengandung, dan itulah Ishak. Jadi itu sih perjalanan sejarah daripada Abraham secara singkat dari perspektif Alkitab. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Uni Rifa. Terima kasih ya. Tapi itu akan jadi bahan diskusi karena saya akan mereaksi pandangan dari Bapak MP Hadi sebagai seorang Kristen. Saya mau, jadi doktrin dari Kristen teman-teman Muslim juga harus paham ya, bahwa teman-teman Kristen meyakini istri sah dari Abraham itu adalah Sarah. Maka konsekuensi dari ini, Hagar itu adalah istri tidak sah, dengan tanda kutip Abraham berzina. Izin, maaf ya.
Kalau tidak ada pernikahan sah, maka konsekuensinya adalah Abraham itu berzina. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita perspektif Islam. Dalam Islam kami memuliakan Nabi Ibrahim. Mustahil beliau berzina karena beliau adalah orang pilihan Tuhan. Sedangkan jangankan ya, baik, saya akan bawa argumen saya ini dengan hujahnya, dalilnya adalah gini. Pertama, mari kita baca dalam Kejadian pasal 16:3. Mohon maaf saya izin masuk ke dalam kitab Anda membuktikan bahwa apa yang Anda sampaikan itu bisa jadi tidak benar ya. Silakan Anda nanti bantah saya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 16 nomor 3. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Bukan menjadi gundik ya, menjadi istrinya. Berdasarkan terjemahan ini sudah terbantahkan bahwa Hagar itu bukan istri sah, kecuali di situ salah terjemahan ya. Nah, kita menggunakan kitab Kejadian pasal 16 ayat 3 itu dengan terjemahannya menjadi istrinya. Oke, itu Pak MPHD dicatat poin saya, nanti ada tanggapi. Kemudian, dan di sini secara logika kita bermain. Satu, konsekuensi kalau Abraham ini menghamili Hagar itu bukan karena pernikahan sah, maka dia berzina. Itu konsekuensi. Dan ini menjadi menarik. Kemudian pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhan yang sering bertemu dengan Abraham dalam perjanjian lama membiarkan Abraham berzina dengan Hagar, sementara ketika Sarai hendak ditiduri oleh Abimelek, Tuhan datang langsung kepada Abimelek mengatakan, jangan kau sentuh istri orang itu karena dia seorang nabi. Ini agak aneh ya, agak aneh menurut saya ya, ini agak aneh. Kalau memang Tuhan tidak menginginkan Hagar berzina dengan Abraham, kenapa Tuhan tidak turun seperti Tuhan berbicara kepada Abimelek untuk supaya Abimelek tidak tidur dengan Sarah yang waktu itu diambil oleh Abimelek ya. Itu logika saya tentang Tuhan di kitab Anda. Nah, kita bicara tentang Abraham. Kita masih di Abraham itu definisi asal nama Nabi Abraham ini dari Nabi Ibrahim ini dari mana? Baik, kalau dalam perspektif bahasa Arab kita tahu ya, kata Abraham itu berasal dari kata Aba dan Rahim, yaitu apa? Bapak penyayang. Aba dari Aba artinya bapak, Rahim artinya penyayang. Maka Abraham adalah bapak yang penyayang ya, bisa jadi karena dia bapak bangsa-bangsa. Dan ini menurut perspektif kaidah Islam secara bahasa Arab. Tapi bagaimana dengan bahasa Ibrani? Dan perlu diketahui, Abraham itu bukan orang Ibrani. Dia bukan Ibrani, dia pendatang di Hebron ya. Itu dia bukan asli orang situ. Jadi lucu saja kalau nama dia menggunakan definisi bahasa Ibrani. Ini agak lucu menurut saya. Karena kalau dia orang Ibrani, kalau dia bukan orang Ibrani, kenapa namanya didefinisikan dengan menggunakan bahasa Ibrani? Dia orang Irak, orang Irak ya, dalam perspektif ya kita lihat saja secara akademis. Maka kalau kita katakan nama dia berdasarkan bahasa Ibrani, yaitu kita konstruksi dari bahasa Ibrani, dan saya kutip dari Sarapan Pagi Biblikal ya. Maka saya akan tunjukkan di sini, Abraham itu sebelumnya bernama Abram. Kemudian Avram, maka di sini asal katanya adalah strukturnya Avraham, artinya bapak dari banyak bangsa. Ya, dari mana itu? Di sini tertulisnya. Dari kata ya, ingat ya, bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Ava, jadi huruf bet itu bisa jadi disebut dengan v, bisa. Nah, begitu juga Ava itu kurang lebih sama. Nah, lalu konstruksi namanya bapak dari banyak bangsa, dari kata kemudian dari kata kemudian dari kata bapak, father, Hamon artinya banyak, kemudian kata bangsa. Makanya di definisi bahasa Ibraninya Abraham adalah bapak dari banyak bangsa. Sementara kalau dalam Islam, kalau dari konstruksi bahasa kita tahu dari dua kata Ab dan Rahim. Ibrahim ya, kurang lebih seperti itu. Nanti silakan kalau ada yang punya literatur membahas ini silakan untuk speak up, tapi saya sapa dulu yang Bunda Ratna dulu. Pak MPHD silakan dipegang tentang tanggapan saya terkait
Hagar itu istri sah atau bukan? Anda nanti silakan bawa dasar pernyataan Anda bahwa istri sah Abraham itu hanya Sarai, dan Anda terima konsekuensi logis dari pernyataan Anda. Silakan Bunda Ratna, apa yang mau disampaikan terkait tema kita Abraham atau Ibrahim? Silakan Bunda Ratna. Ratna, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, Bunda Ratna izin saya saya hitung sampai 5. Kalau tidak bersuara saya turunkan ya. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda. Ya, menarik sekali ini. Saya juga dengar-dengar tadi, langsung saya mau naik ini. Alhamdulillah sudah dinaikkan ini. Menarik sekali ini karena kebetulan saya sering mendengar bergabung di room-room yang di sebelah itu. Sepertinya di sana banyak perdebatan. Tapi di sini kayaknya tidak jauh dari seperti itu, dan saya suka sekali ini. Semoga sukses ya ini. Amin. Amin Bunda Ratna. Kita jauhi debat kusir ya, karena tidak manfaat dan tidak. Pak Steven, tolong di mute dulu biar kita bisa mendengarkan teman kita sedang berbicara. Kita diskusi bagi ilmu di sini. Oke, terima kasih Bunda Ratna. Ada yang mau disampaikan terkait tema? Atau kalau menyimak di bawah saya ganti dengan teman-teman yang bisa menjadi narasumber di atas ini? Ya, Ibrahim itu kan sudah kita ketahui bahwa awalnya itu kan dilahirkan di perkiraan di 2000 sebelum Masehi. Nah, awalnya itu kan bukan Islam ya, Mbak Umi ya, bukan Islam, tapi dia sepertinya berbeda dengan keluarganya, Boleh saya koreksi langsung? Dalam Al-Quran Ibrahim Muslim. Ya, awalnya dibesarkan. Awalnya bukan, kita tidak bisa mengatakan awalnya karena beliau adalah orang yang lurus ya. Beliau adalah orang yang lurus. Ya, tidak juga bisa memastikan bahwa dia agama mana, tapi dia dibesarkan dalam agama yang berbeda dengan Islam. Tetapi dia selalu mencari kebenaran dan selalu mencari tentang kebenaran. Akhirnya dia dapatkan. Ya mungkin Allah sudah memberikan wahyu ya, tetaplah dia jadi sebagai Muslim. Oke, ada lagi Bunda Ratna? Ya, dengan banyak ujian yang diberikan. Dia kan juga termasuk membangun Ka'bah bersama dengan kedua anaknya itu Ismail dengan Ishak. Kedua anaknya itu kan dari dua ibu yang berbeda. Oke. Yang sakit seperti itu. Ya seperti tadi yang diungkapkan dengan saudara kita yang pembicara pertama tadi, saya dengar itu ya memang seperti itu. Cuman sedikit ada kesalahan pendapat di situ, berbeda pendapat di situ bahwa kalau dia itu menyebut seakan-akan menyebutnya bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berzina gitu. Itu yang saya tidak bisa berbeda dengan pendapat kita, karena kita akan kupas ini dengan apa yang dipahami oleh Pak Hadi, karena kita juga harus konfirmasi apakah memang demikian, karena kita harus konfirmasi juga ya. Jadi saya hanya katakan kalau seandainya hanya Sarah istri sah dari Abraham, maka dalam kitab Kejadian yang saya baca ketika Sarah perintahkan budaknya ya Hagar itu menikah dengan Abraham dan itu tidak sah, maka artinya kan pernikahan apa? Selain pernikahan sah tentu berzina kan pada akhirnya. Nah itu yang mau saya konfirmasi. Jadi kita tidak usah ke sana dulu, biarkan saudara kita yang menarasikan itu. Jadi kita tidak usah ikut campur, kita hanya konfirmasi saja. Oke Bunda Ratna. Oke. Mungkin silakan Pak Steven. Oke, terima kasih. Selamat malam. Bunda Ratna, izin saya boleh ganti dengan saudara kita yang Kristen di bawah? Oke, silakan Mi. Terima kasih Bundaku sayang. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Silakan, Bapak Steven. Oke, terima kasih. Jadi menurut kami umat Kristen, yang mana Abraham itu memang memiliki istri sah, Sarah. Nah, di situ Allah menjanjikan kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan memiliki keturunan. Tetapi karena sudah lanjut usia, yang menurut mereka itu tidak mungkin lagi akan mendapat anak, maka dalam keraguan-raguan Sarah, sehingga dia memerintahkan kepada Abraham untuk menikahi Hagar. Pernikahan itu mereka resmi, mereka bukan berzina, itu sah. Karena Oke, itu berarti adalah sah istri. ya.
Ya, Oke, istri. itu saya catat ya. Tapi Saya catat. begini Ibu Uni Rifa. Halo. Eh, begini Uni Rifa. Sabar Pak George, Eh, gantian dulu. Silakan Jadi Pak Stephen. ya, memang Abraham menikahi Siti Hagar. Tapi karena apa dia menikahi Siti Hagar? Karena ketidakpercayaannya Abraham kepada Allah, sehingga dia lebih mendengar perkataan Sarah. Jadi begitu sementara. Oke. Oke. Terkait tentang kita sudah Sepertinya tidak apa ya? begitu ya. Ada dua ini ya, ada dua perspektif ya terkait tentang pernikahan Sarah Hagar dengan Abraham ya. Kalau Pak MP Hadi mengatakan hanya Sarah istri sah, lalu kalau Pak Stephen mengatakan bahwa pernikahannya itu sah. Kurang lebih begitu ya yang saya tangkap ya. Ya. Yo. Oke, thank you. Sabar Pak George, sabar. Saya akan sapa Anda dengan catatan Anda bersabar dulu. Saya akan sapa semua. Semua akan dapat bagian bicara. Oke, Pak George, silakan Anda jelaskan pandangan Anda. Kita ke inti dulu. Polemik kita muncul dari pernikahan Hagar dengan Abraham dulu nih. Silakan Pak George. Yo, makasih banyak atas waktu. Tidak mengurangi apa yang saya oleh Pak Stephen. Dalam Alkitab ditulis jelas, Abraham diminta oleh Sarah untuk menghampiri Hagar. Konteks kata menghampiri, apakah mereka melakukan pernikahan? Menurut saya kalau pernikahan juga waktu itu mereka menggunakan agama apa? Ya kan? Jadi menurut saya Hagar diambil karena ada rasa keputusasaan yang dirasakan Sarah terhadap dirinya Abraham. Abraham menginginkan keturunan, sementara Sarah merasa dia tidak mungkin mendapat keturunan. Jadi disuruh untuk menghampiri Hagar oleh Sarah. Dia tidak punya niat untuk mengawini Hagar, tidak punya niat. Tapi diminta oleh Sarah untuk menghampiri Hagar. Hampirlah budakku itu. Ya, Jadi Pak George, langsung strike to the point. Apakah menghampiri Hagar itu dalam perspektif keyakinan Anda adalah hubungan yang terlarang atau yang dibolehkan? Itu tidak bisa kita katakan hubungan terlarang. Tidak bisa. Karena sebagai kodrat manusia pasti memberikan keturunan, dan Sarah meragukan bahwa dia tidak punya keturunan. Maka dia meminta kepada Abraham. Oke, kita tidak lari kemana-mana dulu. Izin Pak George, nanti Anda elaborasi ya perdalam terkait tentang ini. Kita tidak bicara tentang asbabnya, tapi kita bicara status pernikahannya dulu ya. Karena saya membawakan kitab Kejadian tadi kepada Anda bahwa Sarah memerintahkan Hagar untuk menjadi istri. Di situ ada kata istri. Itu yang menjadi pertanyaan kita ketika ada jawaban dari, sebentar Pak George, izin ya biar Anda paham konteks diskusi kita. Pak Hadi mengatakan bahwa istri sah dari Abraham hanya Sarah. Itu argumentasi. Dasarnya saya belum dapat dalil. Nah, tapi ketika saya bawa dalil dalam kitab suci kalian, versi terjemahannya, kitab Kejadian yang saya bacakan tadi, kitab Kejadian pasal, bentar ya, sebentar saya tadi sudah saya buka ya. Nah, ini Kejadian pasal 16, Anda silakan cross check ya. Kejadian, ini kan bahasa Indonesia. Saya tidak mau mempelintir. Kalian yang punya pemahaman. Kejadian pasal 16 nomor 3, saya akan bacakan ulang ya. Dan silahkan kalian yang mempersepsikan. Itu urusan kalian. Jadi Sarai, istri Abram, itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Saya ulangi, untuk menjadi istrinya. Kalau di situ, kalau kita narasinya itu bukan istri, maka harusnya menggunakan kata gundik. Kenapa? Karena Abraham dalam kitab kalian juga memiliki gundik. Mari kita baca. Di manakah Abraham punya gundik? Saya akan bacakan. Jadi beda ya, gundik dengan istri itu narasi yang berbeda. Kejadian pasal 25 ayat 6 ya. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Iskak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Ingat, gundiknya bukan satu ya, gundik-gundiknya. Kalau definisi gundik saat ini, itu bukan istri, tetapi adalah wanita yang disetubuhi tanpa ada pernikahan.
Oke, kita pahami. Coba definisikan. Coba teman-teman KBBI cross check kata gundik ya. Nah, kalau seandainya Abraham itu tidak menikah sah dengan Hagar, pertanyaan saya kenapa bukan kata gundik yang dilekatkan kepada Hagar, tapi kenapa istri? Dalam kitab Halo? Kejadian pasal 16 nomor 3. Di situ dikatakan istri, menjadi istri. Oke. Dan apakah Yahudi? Dan saya juga pernah membaca literatur Yahudi. Bahkan Yahudi mengatakan bahwa Hagar itu sah menjadi istri Abraham. Nanti saya tunjukkan literaturnya kalau saya sudah menemukan ya. Saya akan tunjukkan. Jadi teman-teman Kristen, argumen Anda itu akan diterima ketika ada dasar. Dalil kitab suci boleh dan fakta sejarah pun boleh. Jadi kita tunggu data, dalil yang akan teman-teman bawa. Oke? Kita sapa dulu untuk Kak Hida Bima. Yang lain silakan standby dengan hujahnya. Nanti saya akan berputar lagi untuk mempersilakan teman-teman di sini berbicara. Oke? Di sini kita tidak bawa agama, ya. Kita bawa fakta, fakta-fakta dalam kitab suci yang jadi edukasi. Jadi kita tidak bawa agama mana paling benar, bukan itu yang kita bahas. Tapi secara logika, fakta mana yang benar-benar kita terima tanpa ada cacat logika dan juga tidak adanya anakronisme yang bisa kita hadirkan ya. Maksudnya menjadi bantahan dari doktrin kita. Pemahaman kita tentu beda-beda. Apapun agama kita, kadang kita Islam berbeda pemahaman. Oke, Pak George terpental, mudah-mudahan bisa naik lagi. Mbak Hida silakan sampaikan narasinya terkait judul saya Ibrahim atau Abraham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam. ambil dari kisah-kisah dalam Al-Quran, karyanya Dr. Hamid Ahmad At-Tahir. Nah, di sini ada beberapa catatan seputar riwayat-riwayat di atas. Siapa yang disembelih Ishak atau Ismail di sini dibahas juga. Jadi pertama, sejak awal kita mengakui bahwa setiap nabi itu memiliki kemuliaan khusus yang diberikan oleh Allah, seperti hanya Musa memiliki keistimewaan diajak berbicara langsung dengan Allah yaitu Kalimullah, dan Ibrahim dijadikan hamba kesayangan Allah yaitu Khalilullah dan lainnya. Tapi tidak ada satupun riwayat sahih yang menyebutkan bahwa penyembelihan dilakukan terhadap Ishak. Ishak adalah seorang nabi seperti ayahnya. Berita gembira kelahiran Ishak disampaikan dari Allah. Andaikan anak Ibrahim yang disembelih adalah Ishak, tentu ia mematuhi perintah itu seperti hanya para nabi. Hanya saja untuk memastikan adanya kemuliaan harus memenuhi satu syarat, yaitu adanya nas sahih dari Al-Quran atau As-Sunnah. Dan dalam hal ini tidak ada satupun nas sahih tentang Ishak. Andaikan ada nas sahih terkait hal ini, tentu kami adalah orang pertama yang beriman dan membenarkan hal itu. Itu dari di sini. Nah, dari di sini juga ada sih tentang kitab Kejadian 11:22, ia berkata, Allah berfirman, bawalah anak semata wayangmu yang kau cintai yaitu Ishak dan bawalah ke tanah Maria. Bawalah ia naik ke sana melalui salah satu pegunungan yang aku sebutkan padamu dan sebagainya. Ada beberapa kejadian juga. Dan namun satu hal yang benar-benar membuat saya heran adalah perkataan mereka, bawalah anak semata wayangmu yang kau cintai itu Ishak. Meski demikian, teks dalam kitab Taurat di tempat yang sama, kitab Kejadian nomor 16/16, ini bab 16 soalnya, nomor 16, penulisnya dengan jelas menyebutkan Ibrahim berumur 86 tahun ketika Hajar melahirkan Ismail. Setelah itu disebutkan pada nomor 5:21, Ibrahim berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Nah, pertanyaannya, apa faktor yang mendorong Yahudi menyebut Ishak bukannya Ismail? Faktor itu adalah iri hati dan dengki, karena Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab yang berdomisili di Hijaz, yang Rasulullah berasal dari keturunan mereka. Sementara Ishak adalah ayah Yakub. Yakub adalah nenek moyang bangsa Israel. Karena itulah mereka bermaksud merebut kemuliaan itu. Lalu mereka mengubah-ubah kalam Allah dan menyisipkan tambahan-tambahan di dalamnya. Yahudi adalah kaum pendusta dan tidak mengakui bahwa karunia berada di tangan Allah yang Dia berikan kepada siapa Dia kehendaki. Nah, dari ketiga teks ini menyalahi nas Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Jadi Allah itu dalam surat Hud 71, Allah itu menurunkan Ishak setelah kurban itu mengorbankan Ismail. Jadi nggak mungkin kan, belum lahir Ishaknya sudah dikurbankan. Itu dari nasnya sih, dari Al-Quran. Begitu nih. Masih banyak lagi kan, singkat aja ya nih. Masih ke mute nih.
kita biar tidak melebar kemana-mana, kita langsung di poin-poin penting dulu aja. Jadi teman-teman usahakan di sini ketika berbicara biar netizen tidak terlalu bosan, kita gunakan bahasa yang gamblang dan singkat untuk menjabarkan poin kita. Poin. Nah, jadi kita sudah bahas ya bahwa terkait tentang istri Hagar ini dari berbagai macam perspektif, tentu kita sebagai umat yang percaya. Izin Uni, saya ingin mendefinisikan pergundikan tadi. Ya, pergundikan itu adalah suatu praktik di masyarakat yang berupa ikatan hubungan di luar perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan alasan tertentu. Alasan yang paling umum biasanya adalah karena perbedaan status sosial, ras, dan agama. Ya, intinya hubungan seksual yang dilakukan tanpa ada pernikahan ya. Baik. Ya. Jadi gini, saya lebih fokus terhadap bagaimana pandangan agama Islam terkait tentang Nabi Ibrahim dan Siti Hagar, ya. Karena narasi tentang Nabi Ibrahim adalah Khalilullah Al-Mustafa, maka mungkinkah Khalilullah ini memiliki sikap di luar yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil secara gelar saja terbantahkan dan mustahil Nabi Ibrahim alaihissalam itu berzina. Ya, nauzubillah min zalik. Tidak mungkin ada satupun umat Islam yang percaya Nabi Ibrahim itu berzina. Ya, baik. Saya akan membawa lagi, agak naik lagi ya diskusi kita. Dalam Islam memang tidak disebutkan siapakah yang dikurbankan ya secara eksplisit, tetapi ada dalil yang mengatakan setelah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, maka dia diberitahukan kehadiran Nabi Ishak. Nama Nabi Ishak disebutkan. Nah, jadi secara kalau kita memaknai ayat ini bahwa setelah beliau, nanti saya akan bacakan ya struktur argumentasi saya di sini. Pertama kita tahu dari Nabi Muhammad SAW dalam Sirah Ibnu Hisham. Teman-teman cross check di jilid pertama dari halaman 151 sampai 155 ya. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa saya putra dua manusia yang akan disembelih. Itu pernyataan Nabi Muhammad. Aku adalah anak keturunan dua orang zabihain, orang yang disembelih. Hadis riwayat Al-Hakim. Oke. Dan kita tahu ada dua orang yang masuk di nasab baginda Rasulullah yang memang hendak disembelih secara riwayat. Pertama kita tahu Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah beliau sendiri. Ayah beliau sendiri itu hendak dikurbankan awalnya berdasarkan berdasarkan sirah dan juga berdasarkan riwayat bahwa ayah beliau awalnya itu hendak disembelih, hendak dikurbankan, ya. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ismail. Maka itu dalil yang memang tidak eksplisit, tetapi Rasulullah pernah ini menurut hadis riwayat Hakim bahwa Rasulullah mengatakan aku adalah anak dari zabihain, dua orang yang disembelih. Itu keterangan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Lalu Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail. Dalam hadis kita bacakan, sesungguhnya Allah telah memilih Bani Kinanah di kalangan keturunan Ismail, lalu Allah memilih Quraisy dari kalangan Bani Kinanah, lalu Allah memilih Bani Hashim dari kalangan Quraisy, dan Allah memilihku dari kalangan Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim 6077, At-Tirmidzi 3964, dan diriwayatkan yang lainnya. Oke, kenapa ini? Tamu-tamu saya kepental semua ini. Sebentar saya coba naikin dulu. Oke, teman-teman yang naik, izin untuk mempersiapkan signalnya ya, biar tidak turun naik. Jadi tidak mengganggu ketika saya sedang bernarasi ataupun teman-teman lain bernarasi ya. Jadi biar kita tuh tidak terpotong-potong, oke? Izin ya. Oke, di sini masih bertahan saja dulu ya. Nah lalu ini ada pernyataan bahwa Rasulullah itu adalah keturunan Nabi Ismail, ya. Itu pernyataan secara hadis ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini masuk pertanyaan-pertanyaan nanti. Bahwa pertanyaan saya nanti, teman-teman Kristen ketika menyatakan bahwa Hagar ini bukan istri sah, lalu bagaimana pandangan teman-teman Kristen terkait tentang hubungan Abraham dengan Hagar? Itu yang mau kita kerucutkan dulu. Kita sapa dari
Tadi ada Bang Hadi dan juga Pak George, tapi mereka terpental. Mungkin kepada Bang Sony saja dulu. Kalau bisa diperkuat pernyataan Bang Sony dan Pak Steven dengan dalil ya, dengan data ya. Biar kita sama-sama belajar di sini. Silakan Pak Sony. Teman-teman yang naik, tolong yang naik teman-teman Kristen aja ya. Yang Muslim sudah terlalu banyak ya. Jadi biar kita dapat data-data yang apa namanya, yang berbeda dari teman-teman. Pak Sony. Izin Uni saya keluar dulu karena mau sholat isya. Oke, boleh, silakan. Silakan Pak Sony. Oke, baik. Ini kalau lihat dari argumentasi yang telah disampaikan tadi, ya, mungkin cara apa namanya sistematik kalau dari pandangan Kristen, ya tentu itu berhubungan dengan perjanjian, ya. Dan itu, ya, itu lewat Ishak. Jadi Ishaklah itu yang mewarisi perjanjian. Ya, kalau kita dari Kejadian 16 tadi itu, boleh tahu apa perjanjian yang dimaksud, Pak Sony? tentang Mesias, ya, Yesus Kristus. Boleh tahu Ya, dalilnya? kalau kita dalilnya Kejadian 3, Kejadian 15, Kejadian 15, ya, saya lupa. Kejadian 3 ayat 15 kira-kira seperti itu. Kejadian 3 ayat 15 saya buka. Kejadian Ya. 3. Kejadian Sebentar ya. 3. Oke. Oke, saya bacakan ya, teman-teman. Perikop ayat ini, manusia jatuh ke dalam dosa ya. Iya, Aku betul. akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. By the way, ayat ini kan kepada Adam ya. Bukankah keturunan Adam banyak, Pak? Bisa dijelaskan, Ya, Pak? betul. Itu secara tersprinsit itu apa namanya, dari keturunan ke keturunan, ya, dari Adam sampai kepada apa namanya Abraham, ya Ishak, dan sampai kepada Yakub, ya Bani Israel, dan sampai dengan Yesus Kristus lahir. Begitu sampai dengan kematian Yesus. Jadi ayat itu tidak bisa terlepas dari kontekstual. Ya, begitu. Iya, konteksnya kan kalau kita baca, Tuhan berfirman kepada Adam, Hawa, bahwa keturunan Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu. Kalau kita bicara keturunan, kita semua kan keturunan Hawa, Pak. Jadi eksplisitnya bahwa itu ranahnya ke Ishak itu di mana gitu? Apa kaitan dengan ayat ini gitu? Kalau dari pandangan kekristenan, ya itu secara nubuatan, ya nubuatan, ya yang perjanjian itu tidak bisa terlepas dari arus dari keturunan Adam sampai dengan Ishak. Ya, Iya, kenapa harus Ishak? Izin. Maksud saya begini. Dalam pandangan Kristen, kenapa harus Ishak? Bukankah keturunan Adam dan Hawa itu banyak? Kalau kita bicara dari mulai Sam, banyak sekali kalau saya bacakan ya. Kenapa kok jatuhnya ke Ishak gitu? Kalau bicara keturunan, kita masih secara umum, ya, Pak. itu sudah Ibu. Begini, kalau Bapak memang juga kalau dari keturunan sisi- Adam, Ya, saya juga keturunan betul, Adam gitu. Betul. Tapi kalau Kenapa dilihat harus ke Ishak? dari perspektif dari Islam, melihat ke situ memang untuk menerima agak sulit, ya. Tapi kalau ini cara pandang kekristenan seperti itu, ya. Dasarnya, Pak, dasar dalil umum ini digunakan untuk khusus Ishak gitu. Iya, menurut kekristenan, kalau menurut kekristenan, Oke. memang Berarti dari dalam secara, kekristenan untuk Islam, izin. Berarti ya, kalau- kekristenan mengutip dalil umum ini ya, untuk mengkhususkan bahwa dalil ini arahnya ke Ishak, walaupun tidak ada bantuan-bantuan dalil lain ya. Atau ada bantuan dalil lain nggak? Dalil perkuat gitu. Bahwa kalau kita bicara di sini, ini kan konteks Tuhan bicara kepada Hawa dan Adam. Keturunanmu akan meremukkan, kan begitu? Nah, keturunan Adam dan Hawa Iya, tapi itu kan kalau itu- kita bicara semua manusia keturunan Adam. Lalu kenapa jatuhnya ke Ishak? Itu Betul, maksud saya. tapi-
Ya, tapi itu kan ayatnya itu kan keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Betul. Bicara Lalu kenapa tentang ke Ishak gitu? ya itu kan perjanjiannya itu. Karena perjanjian Abraham itu ya perjanjian itu kepada Ishak ya. Perjanjiannya mana Perjanjian maksud itu kepada saya? Ishak Perjanjiannya mana? ya mengenai Mesias. Ya, di mana? Oke. Izin saya bantu Anda, mungkin saya pernah membaca sebuah dalil. Izin ya. Boleh ya? Oke. Karena ini agak ada. Maksudnya perjanjian ini, perjanjian apa? Ya. Kalau kita bicara perjanjian antara Abraham, ya saya baca ya. Abraham dengan Tuhan ya. Oke. Saya akan bacakan Kejadian 17 nomor 9. Ya. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Perjanjiannya apa? Ini perjanjiannya. Ini saya bacakan ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Tidak ada di sini eksplisit untuk Ishak. Tapi setiap anakmu laki-laki haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kemudian di sini bukan hanya keturunan ternyata. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Bayangkan, bukan hanya keturunan Abraham. Perjanjian Tuhan dengan Abraham itu bukan hanya khusus untuk Ishak. Karena kalau kita lihat di kitab Anda, ternyata Ismail pun disunat. Nah, ini yang saya temukan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Jadi terkait tentang Ishak ini, perjanjian yang mana yang dimaksud oleh Pak Sony atau perspektif kekristenan? Perjanjian yang saya maksud memang perjanjian sunat. Ya, itu perjanjian sunat itu Yesus menggenapi dengan 8 hari sunat, betul kan? Ya. Sampai kepada peristiwa Golgota itu juga digenapi. Jadi dari tersistematik daripada perjanjian itu sampai kepada Ishak, sampai kepada walaupun di Abraham perjanjian tentang sunat, tapi untuk menggenapi semua adalah Mesias itu yang menggenapi. Ya. Sehingga sampai hukum Taurat Yesus menggenapi sunat 8 hari. Karena Yesus adalah orang Yahudi dan dia harus sunat 8 hari. Menggenapi itu. Oke. Gini. Sabar, yang lain sabar. Sebelum saya izinkan bicara, ditutup mic dulu. Terima kasih ya. Di sini memang harus bersabar. Kalau nggak bersabar ya izin. Jadi gitu ya. Di mute dulu. Yang tidak berbicara tolong di mute dulu. Pak Laduni Mahsar tolong di mute dulu. Oke. Pak Laduni Mahsar. Oke. Aduh. Saya izin. Tolong di mute dulu biar kita tidak terganggu. Pak Laduni, izin saya turunkan ya. Dengar argumentasi saya ya. Argumentasi saya itu pelan. Pertama, saya akan berkata begini. Teman-teman harus adil menilai kitab suci kalian sendiri ya. Maksud saya baca soalnya. Jadi kalau saya tuh bahkan ingat dalil-dalilnya. Pertama tadi tentang Sarai dan Hagar. Hagar itu dijadikan istri, bukan dijadikan gundik. Itu poin saya. Yang kedua, tidak ada secara eksplisit perjanjian hanya kepada Ishak, itu tidak ada bahkan dari Tuhan kepada Abraham. Kalau dikatakan Ishak adalah anak yang dijanjikan, betul. Karena ketika Sarah dengan Tuhan, memang Sarah yang akan melahirkan anak, dan boleh dikatakan tidak apa-apa, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak masalah, kami percaya kok. Karena menurut kami Nabi Ishak juga Nabi mulia, Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Tapi pertanyaan saya, ketika ada doktrin bahwasanya keselamatan itu hanya datang dari Bani Israel, kemudian adalah jalur Ishak, itu menjadi pertanyaan bagi saya. Perjanjian apa yang dimaksud? Kalau perjanjian tentang Mesias, saya hanya menemukan perjanjian Abraham dengan Tuhan adalah perjanjian bahwa Tuhan akan memberikan seluruh tanah Kanaan kepada Abraham. Lalu perjanjiannya adalah, perjanjian kekalnya adalah disunat kulit katannya, dan itu bukan hanya untuk keturunan, bahkan laki-laki
Dan semua laki-laki yang dibeli pun juga harus dikitan. Ternyata Ismail juga dikitan. Maka yang saya tanyakan ada perjanjian yang mana yang dipenuhi oleh Ishak, kemudian dipenuhi oleh Yesus. Itu perjanjian apa? Perjanjian mana? Karena saya cuma satu dapat perjanjian ini. Perjanjian bahwa Abraham akan mewarisi tanah Kanaan. Nah, silakan. Paham nggak maksud saya, Pak Sony? Ya, paham. Maksud saya itu perjanjian, pokoknya entah perjanjian sunat dan juga perjanjian yang di situ dimaksud adalah perjanjian penebusan dosa. Di mana dalilnya, Pak? Boleh kita minta? Saya tunggu ya. Oke. Roma 6 ayat 23. Roma 6. Oh, ada di perjanjian baru, bukan perjanjian lama ya? Ya, Oh, ya, oke. itu penggenapan. Bukan, kalau ada yang digenapi, ada nubuatannya dulu dong. Saya minta nubuatannya dulu. Kalau penggenapan itu kan nanti klaim dari PB, dari Paulus, itu nanti kita bahas. Saya mau di perjanjian lama. Perjanjian tentang penebusan dosa itu di mana dinubuatkan? Saya cuma melihat dari Kejadian pasal 3:15 itu. Tentang diremukkan itu. Iya, Dan itu secara umum ya. Kalau kita bicara keturunan ya, itu bisa digenapi siapa saja sih, siapapun bisa mengklaim nanti. Karena itu secara umum. Keturunan manusia ini, keturunan wanita ini ya, kita semua keturunan Abraham, keturunan Adam kan? Ya, saya minta perjanjian yang merujuk kepada Ishak itu di mana? Gitu. Oke, baik Pak Sony, standby dulu. Saya ke Pak Steven lagi nih. Pak Steven, mungkin diperkuat apa yang saya maksud dan disampaikan Bang Sony mungkin Pak Steven? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi bukan hal bersina. Itu Bagus, terima kasih. Sepakat ya, pro argumentum. Ya, tapi begini, Ibu. Oh, ada tapinya. Ya, ada tapinya. Dia memang menghampiri Siti Hagar karena Abraham tidak percaya lagi kepada Allah. Dia hanya mendengar kepada Siti Hagar. Karena Siti Sarah. Karena Sarah kan yang memerintahkan Hagar untuk Abraham untuk menghampiri Hagar itu. Ya. Jadi masalah apa anak yang dikasihi itu atau anak perjanjian itu menurut kami itu Ishak, bukan Ismail. Apa? Coba bagaimana? Anak yang perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail. Anak perjanjian, maksud anak perjanjian ini anak yang dijanjikan kepada Sarah, ya betul. Saya sepakat itu. Kalau anak yang dijanjikan kepada Sarah, yes, exactly, that's what I mean. Tapi maksud saya, ketika ada doktrin yang mengatakan bahwa keselamatan hanya datang dari Bani Israel dan itu jalur Ishak, itu yang mana yang digenapi? Maksud saya begitu. Maksudnya paham tidak Pak Steven? Karena kalau Abraham, saya ingin baca ini boleh, kejadian. boleh. Oke, saya baca, dengar ya. Kejadian 17, mulai dari 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak yang mungkin nomor berapa itu Pak Steven? Kejadian 17. Nomor 1. Ayat 17. Ayat 17, oke. Yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Dia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Begitu. Jadi Abraham sepertinya ada nego dengan Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak. Ismail lah yang akan mengadakan perjanjian denganku. Apa pemaknaan kekristenan terkait tentang pernyataan Tuhan di situ? Tentang
Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Kalau kita bicara Ismail tidak diberkati, justru di sini Tuhan memberkati Ismail. Ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Tuhan memberkati Ismail. Jadi nothing problemo. Tidak ada tendensi negatif kepada Ismail seharusnya ya. Nah, maksudnya terkait tentang perjanjian Ishak dengan Tuhan itu apa perjanjiannya? Kalau kita bicara perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, maka perjanjian Abraham adalah Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Dengan catatan perjanjian Abraham adalah dengan disunat semua keturunannya termasuk Ismail. Lalu terkait Ishak, perjanjian apa? Antara Tuhan dengan Ishak, apa perjanjiannya? Kurang lebih begitu pertanyaan saya. Ya, singkat saja, Bu Rifa. Ya. Dari keturunan Ishak itu akan muncul Sang Mesias, Yesus Kristus. Dalilnya, Pak? Ya, aku mau cari dulu kalau bagi. Boleh. Standby dulu. Kita butuh dalil ya. Oke, iya. Saya ada sebuah literatur yang ingin saya bacakan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya baca literatur dari sebuah, ini sangat panjang ya kalau saya perlihatkan ini. Ini dalam Gereja Yesus Sejati. Bentar sayang. Ya. Oke, saya Gereja Yesus Sejati di sini. Lalu pengajaran apa yang dapat kita ambil dari Hagar? Status Hagar sesungguhnya adalah seorang hamba. Atas usul majikannya, ia diizinkan untuk menjadi istri dari Abraham. Nah, istri ya, sah ya, suami majikannya. Dan Hagar pun mendapat kasih karunia Allah. Ingat, tidak ada tendensi negatif terhadap Hagar ataupun Ismail. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun apa yang dilakukan Hagar, ia justru memandang rendah akan nyonyanya. Nah, ini yang negatif yang dilakukan Hagar. Tetapi itu pun sudah dibalaskan oleh Sarai, di mana Sarai menyiksa kemudian Hagar. Nah, Hagar menyombongkan diri dan membuat ketidakpuasan di hati Sarah, majikannya, sehingga akhirnya Hagar dianiaya. Ya, karena tidak tahan dengan penindasan majikannya, Hagar melarikan diri. Kemudian kita tahu di ayat ini Tuhan menemui Hagar dan menyuruh dia kembali untuk dianiaya oleh Sarah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang ini nanti konsekuensi logis akan saya berikan. Intinya saya membuktikan bahwa Hagar itu adalah istri sah dari Abraham, ya. Kemudian dia dalam literasi Yahudi sendiri, dalam tradisi penafsiran lain, Hagar dilahirkan untuk Fir'aun dari salah satu selirnya. Ketika Fir'aun mengambil Sarah sebagai istri, dalam kontrak pernikahannya ia menulis untuknya semua propertinya, emas, perak, budak, dan tanah. Dan Hagar juga termasuk dalam kontrak pernikahan Sarah. Ini ada di Perkei de Rabbi Eliezer bab 26, Bereshit pasal 20-12. Ini perspektif dari Yahudi ya. Kemudian kalau kita lihat Midrashim menghadirkan Hagar sebagai seorang yang layak untuk tinggal di rumah Abraham dan Sarah karena ayahnya mengakui keberadaan Tuhan. Hagar yang akan melahirkan anak-anak bagi Abraham adalah seorang putri raja dan merupakan pasangan yang cocok untuk ayah dari bangsa Israel. Dia juga cocok untuk menjadi ibu dari Ismail yang darinya 12 kepala suku akan dikeluarkan sesuai dengan janji ilahi dalam Bereshit pasal 17 nomor 20. Ya, ini saya bacakan literatur Yahudi ya. Ini kita baca dalam Targum Yonatan. Ben Yuzil berbahasa Judeo-Aramaik, ditulis pada abad pertama Masehi. Ditemukan data otentik mengenai istri Ismail yang telah melahirkan 12 putra, termasuk putra Ismail yang bernama Kedar. Dalam Targum Yonatan terdapat data bahwa Ismail beristri seorang perempuan yang bernama Petima sesuai teks Targum Yonatan Sefer Bereshit pasal 21 nomor 21 yang bacaannya begini bacaannya. Sementara itu dalam Pirkei, bacanya pakai bahasa Ibrani ya, nggak pakai nikut. Saya nggak bisa baca kalau nggak pakai nikut ya. Kalau pakai nikut saya insya Allah bisa baca. Dalam Pirkei de Rabbi Eliezer juga dijelaskan bahwa Abraham merestui Petima sebagai istri Ismail serta mendoakan Ismail dan keluarganya. Kemudian berdasarkan penjelasan dari Pirkei de Rabbi Eliezer ini, ternyata Hagar telah mengambil Petima dari rumah Fir'aun. Kemudian mana lagi ya? Ini tentang Petima ini nanti kita bahas tentang Hagar dulu ya. Sabar ya. Nah, ntar ya. Uni Rifa, Yes. saya mau tidur nih karena besok pagi harus ke Jakarta. Boleh. Iya, oke, terima kasih ya.
Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bacakan. Rabi Solomo bin Yisak juga memberikan komentar senada mengenai sosok Hagar dalam Targum Onkelos. Dengan lebih eksplisit, tanda kutip, Hagar adalah putri dari Firaun yang diberikan kepada Abraham sebagai penghormatan Firaun terhadap tokoh yang populer di masa itu. Dalam Sefer Bereshit pasal 16 nomor 1, Rashi, seorang Rabi Solomo bin Yisak, bahwa Hagar yang namanya tertulis 12 kali dalam Camisa Cumse Torah, ternyata Hagar adalah Bat Paroh Hayetah. Artinya Hagar dia adalah anak perempuan atau putri Firaun. Ini ada dalam Rashi dalam kitabnya berjudul Ferus Rashi al-Hatorah. Sefer Bereshit, New York, Mesora, publication-nya tahun 2011, halaman 154. Nah itu, saya fokus ke Hagar dulu ya. Nah jadi artinya kalau kita baca kitab sucinya teman-teman Kristen dan literatur dari orang Yahudi, tidak ada tendensi negatif terhadap Hagar maupun Ismail. Itu. Ya, silakan teman-teman pihak Kristen, Bang Sony dan Bang Stephen Kojo. Kita sapa ini HWOD Ali. Silakan, apa yang mau disampaikan? Ya memang benar, tidak ada tendensi negatif terhadap Hagar. Ini yang ada musik siapa izin? Aku ini di Birman ini. Oh. Kalau ada sorry. musik agak di ini dulu Bang, soalnya takutnya nanti kita ada apa namanya? Ada copyright. Tapi nggak apa-apa lah, lanjut. Ya. Jadi tidak ada hal negatif tentang Hagar. Memang sah, dia itu istri dari Abraham. Terima kasih sudah mengkonfirmasi. Ya. Karena Tapi begini, izin Bang, saya ingin kita